ini arsiteknya Boyamin, dan sebagai bukti Tempo juga mengulas tentang permainan Boyamin di balik munculnya ini. Makanya dulu saya bersama Pak Ari pernah menggugat Almas yang mengaku-ngaku mahasiswa Universitas Negeri Surakarta. Padahal di Surakarta itu universitas negerinya cuma satu, namanya Maret. Universitas 11 Maret, di mana saya sama Pak Ari alumnusnya. Jadi maksud gua adalah kalau memang PSI atau keluarga Jokowi atau Kaisang atau Gibran memang tidak menghendaki ya gugatan ini, ya Kaisang sekarang sebagai ketua umum PSI mestinya mencabut dong, ya kan? Betul. Jadi ini loh, gua memang nggak mendorong abang gua arahnya ke situ kan, mas gua nggak usah itulah. Ya, gitu jadi kan. gua harusnya dia cabut itu, tapi sampai sekarang kan hari ini nggak ada tuh pencabutan pencabutan gugatan dari PSI betul, kan. Oke, dan jangan lupa salah satu pengajunya juga adalah yang juga ikut mengajukan adalah anak-anak dari Boyamin, di mana dia di Solo kan? Di Solo. Terus dia juga punya kedekatan dengan Jokowi ya. Kita sudah pernah menuliskan itu. Mereka juga berapa kali kadang-kadang renang bareng gitu ya. Pernah di Solo ya. Pernah memberikan advice lah, advice ketika Jokowi masih menjadi wali kota Solo gitu kan. Nah, Sen Pram, jadi gua ini ketemu Boyamin di rumahnya di Tangerang Selatan, dan ketika itu kan gugatan yang seperti kata disebutkan Pram tadi, dua anaknya yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu kan, dan Boyamin di situ mengatakan ke gue dan ke Cica gitu bahwa ya kalian tunggu aja nih, mendekati pendaftaran itu pasti ada drama-drama politik gitu kan. Jangan-jangan dia juga sudah tahu. Nah itu dia. Sudah dikasihin sama dia ya. Karena setelah itu kan di situ Boyamin bilang bahwa kami sudah mencabut gugatan judicial review. Jadi dua-duanya dicabut kan. Tapi kemudian di akhir pekan itu dimasukkan lagi tuh gugatan itu kan. Jadi drama-drama atau intrik-intrik itu yang kemudian terjadi, dan menurut informasi atau narasumber yang mengetahui dinamika dan peristiwa di situ, salah satu gugatan dari anaknya Boyamin inilah yang kemudian menjadi pertimbangan atau bahan diskusi bagi para hakim konstitusi untuk memutuskan soal batas umur capres dan cawapres itu. Karena di gugatan itu menambahkan norma kan. Persis. Umur tetap 40 tahun, tapi norma ditambah tidak menghalangi siapapun yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Jadi memberikan kesempatan kepada kepala daerah. Jadi dari fakta ini, Boyamin itu adalah arsitek di balik terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya, yang menyebabkan Gibran itu sesuai putusan nomor 60 tidak bisa mencalonkan, akhirnya dia bisa mencalonkan. Oleh karena itu kalian jangan kejebak. Lalu ketika dia masih mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya dia mendirikan Masyarakat Anti Korupsi Surakarta MAKS ya, bersama dosennya Pak Sudaryono, bersama beberapa dosen yang lain, termasuk di situ adalah Budi Guswanto ya. Apa yang terjadi guys? Karena manuver-manuvernya tadi, jadi dia itu memiliki peran ganda guys ya. Kalau pagi sampai siang dia itu LSM sekarang menggunakan MAKI, Masyarakat Anti Korupsi. Kalau malam dia dia punya kantor, dan saya pernah menemui itu ya ketika dia menggugat salah satu pimpinan rektor. Jadi kalau hari ini Boyamin manuver melaporkan aguan ke Kejaksaan Agung, menurut saya ini cuma cari muka. Kejaksaan Agung ya guys, tidak usah dilapori, sudah bertindak. Dan Kejaksaan Agung mendasarkan pada pernyataan saya, yang saya sudah TikTok saya sudah viral, waktu itu saya menyebutkan urut-urutan pembuatannya ya. Jadi tanpa harus ada Boyamin pun Kejaksaan sudah bertindak. Dan kalian harus tahu, dalam kasus gratifikasi ya Kaisang, dia cukup menerima pernyataan dari KPK bahwa itu bukan gratifikasi dan dia selesai. Kok enak banget, di perkara-perkara yang lain dia yang nilainya tidak besar pun dia aktif ya. Nah, oleh karena itu tolong tanyakan kepada Boyamin, dia di mana ya pada saat pematokan itu, kenapa setelah viral oleh Mas Ahmad Khosinuddin, dia kok ikut-ikutan teriak seolah dia mau cari panggung biar diundang oleh Karni Ilyas ya. Jadi ini bullshit semua.
Kalian harus tahu satu, Boyamin pernah dipecat dari MAK, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, karena manuver-manuvernya yang tadi aku bilang. Kalau siang dia LSM, kalau malam dia advokat profesional. Dan kantor-kantor cabang Boyamin Saiman Partner itu ada di lingkungan pemerintahan. Anda cek itu.